Halo, perkenalkan, nama saya Laila Muji Istiqomah. Saya dari Prodi Manajemen UC Online Batch 6. Saya akan mempresentasikan tugas observasi pasar tradisional. Nah, di mana saya mengobservasi pasar Ameyokocho yang berlokasi di Ueno, Tokyo. Yang mana sebuah pasar tradisional yang berupa kios-kios berjejer yang membentang dari stasiun Ueno sampai stasiun Okachimachi. Nah, di sini dari pasar Ameyoko ini saya menemukan beberapa fenomena ekonomi mikro di dalamnya, yang mana merupakan salah satunya adalah teori pilihan konsumen, yang mana konsumen membeli suatu produk atau mengkonsumsi karena terpuaskan apabila membelinya. Lalu yang kedua ada perilaku produsen dan biaya produksi, yang mana di sini ada beberapa perilaku produsen atau penjual yang memberi layanan nomi-hodai atau tabe-hodai, atau bisa disebut dengan all you can eat di dalamnya, yang terdapat biaya tetap dan biaya variabel, yang mana apabila satu jam dipatok dengan harga 1.000, apabila lebih dari 1 jam akan ada tambahan biaya di dalamnya. Nah, untuk yang selanjutnya ada perilaku industri pasar persaingan sempurna. Kenapa demikian? Di mana di Ameyoko Market ini sebagian besar menjual produk pangan dan terdapat beberapa penjual yang menjual produk yang sama atau produknya homogen. Lalu penjual yang ada di pasar Ameyoko ini pun bisa bebas keluar masuk. Ya, di sini yang menjual pun bukan hanya dari warga lokal Jepang saja, namun ada dari berbagai negara seperti Vietnam, Cina, India, ataupun Pakistan. Nah, selain dari itu pun, pasar ini tidak bisa menentukan harga sendiri, dan harganya ditentukan oleh pasar. Nah, selain dari itu pun, fasilitas yang ada di pasar Ameyoko ini lumayan sangat baik. Fasilitasnya bukan hanya berupa kios-kios yang tertata rapi dan kebersihan yang sangat terkoordinir, namun bukan hanya itu ya. Toiletnya sepertinya saya tidak menemukan toilet. Selain dari itu, sampah-sampah dan kebersihan ini pun juga sangat terkoordinir. Lalu perihal bau atau suhu yang ada, karena ini situasinya outdoor, jadi lumayan teratasi ya untuk perihal bau dan suhu udara. Jadi masih aman dan masih nyaman untuk dikunjungi dan sangat kondusif. Baik itu perihal fasilitas, dan perilaku produsen dan perilaku konsumennya pun sangat interaktif di sini. Produsennya ya biasa ya mungkin ya, untuk perusahaan atau para pedagang pelaku bisnis di Jepang itu sangat meminimalkan karyawan. Kenapa? Saya kurang paham. Namun dengan ini mungkin bisa mempengaruhi tingkat efektif dan efisien para penjual dalam meraih income mungkin ya. Kemudian ada perilaku konsumen. Konsumennya di sini pun sangat menyambut aktif juga dengan adanya Ameyoko pasar tradisional ini. Untuk teknologi dan digitalisasi pasar ini masih umum dan sangat standar ya untuk di negara yang digital dan teknologinya sangat maju di Jepang ini. Mereka masih banyak yang memakai pembayaran manual. Namun ada beberapa yang sudah menerapkan dengan pembayaran e-money ataupun adanya pemesanan via mesin penjual otomatis. Ya, mungkin hanya itu yang terdapat di pasar tradisional ini. Baik, saran kepada pengelola pasar, mungkin disediakannya tempat parkir dan beberapa toilet ya mungkin ya. Di sini, karena saya jarang menemukan adanya toilet di pasar tradisional ini. Tempat parkirnya pun kurang kondusif
masih ada yang parkir mobil, parkir sepeda di pinggir jalan raya. Untuk tugas observasi yang kedua yaitu observasi pasar modern. Di sini saya mengobservasi cabang dari Tokyo Malls Development, yang mana Tokyo Malls Development ini adalah perusahaan yang bergerak pada usaha shopping center. Shopping center suatu pusat perbelanjaan di sepanjang jalur Tokyo atau jalur komuter lain di Jepang. Tokyo Malls Development ini bergerak pada bisnis operasi, manajemen, perencanaan, dan pengembangan fasilitas komersial, yang mana di dalamnya adalah bisnis sewa induk dan manajemen properti. Nah, dari sini saya mengobservasi anak cabangnya, yaitu Tokyo Square Aobadai yang berlokasi di distrik Aobadai, yang mana Tokyo Square ini berdiri pada April tahun 2000. Nah, berdasarkan bisnis yang dijalankan oleh Tokyo Square ini, yaitu sangat berkaitan erat dengan konsep ekonomi mikro yang mana berorientasi pada kegiatan jual beli serta pemenuhan permintaan atas penawaran yang ada pada pasar bisnis shopping center tersebut. Nah, fenomena ekonomi mikro yang saya temukan pada pasar modern ini yaitu teori pilihan konsumen. Kenapa demikian? Karena produk-produk yang dijual di Tokyo Square Aobadai ini bukan hanya produk kebutuhan sehari-hari, namun ada beberapa produk yang konsumen akan merasa puas apabila membelinya. Ya, mungkin itu. Bukan hanya itu, harga-harganya pun sangat variatif dan sangat bersahabat dengan pendapatan yang variatif pula. Selain dari itu, juga ada pasar persaingan tidak sempurna, yang mana di Tokyo Square Aobadai ini terdiri hanya sedikit perusahaan dan setiap perusahaan memiliki kemampuan untuk mempengaruhi pasar, dan pasar ini pun harganya tidak ditentukan oleh pasar, namun di para penjual atau para produsen sendiri yang menentukan harga pasar mereka. Selain itu pun para penjual itu tidak keluar masuk bebas untuk menjual di pasar ini. Selain itu pun para penjual dan pembeli ada perang iklan yang merupakan kompetisi non harga. Perilaku produsen di sini pun sangat meminimalkan pegawai ataupun meminimalkan operasional produksi dan lebih berfokus pada pertumbuhan bisnisnya. Selain dari itu pun ada perilaku konsumen. Perilaku konsumennya di sini ada beberapa kondisi yang mana mereka bisa terus kembali untuk sekedar membeli atau menghabiskan waktu di sana. Seperti pada beberapa toko yang menjual makanan dan minuman, karena harganya yang ekonomis bisa menarik konsumen dari berbagai kalangan. Nah, teknologi dan digitalisasi pada Tokyo Square Aobadai ini sudah cukup canggih ya untuk pada era ini, seperti penerapan sistem pembayaran via barcode aplikasi yang mana terhubung dengan mesin kasir di toko tersebut. Selain demikian pula, ada yang menggunakan dengan sistem self-cashier machine teknologi. Selain itu juga ada yang menggunakan online payment seperti QRIS pada Indonesia. Namun di sini kebanyakan sudah banyak yang menggunakan self-cashier machine ya untuk para pelaku bisnis di Jepang. Untuk fasilitas fisik di sini sangat memadai sekali. Ada tempat parkir di bawah basement gedung, lalu ada toilet dengan kebersihannya di setiap lantai, lalu kebersihan sampah-sampah semuanya sangat aman. Bau dan suhu udara pun sangat terkondisikan. Lalu kembali lagi, kekurangannya ada di tempat sampah ya. Bagi saya warga asing yang belum terbiasa dengan budaya membawa sampah sampai rumah itu
saya masih membutuhkan tempat sampah. Alangkah baiknya apabila disediakan tempat sampah pada pintu masuk Tokyo Square maupun pintu keluarnya. Itu sangat membantu sekali untuk warga asing yang belum terbiasa dengan budaya tersebut. 3 perbedaan pasar tradisional dan pasar modern terkait dengan konsep pasar persaingan sempurna dan pasar persaingan tidak sempurna. Oke, yang pertama, konsep pasar persaingan sempurna sendiri itu adalah terdapat banyak perusahaan dalam satu pasar, namun tidak mampu untuk mempengaruhi pasar tersebut. Lalu kemudian ada beberapa karakteristiknya, yaitu merupakan produk homogen, terpenuhinya pengetahuan antara produsen atau penjual dengan konsumen. Kemudian harga ditentukan oleh pasar. Output penjualan sebuah perusahaan relatif kecil dibandingkan output pasar. Lalu yang terakhir ada perusahaan atau penjual itu bebas keluar masuk pasar. Lalu yang kemudian ada konsep pasar persaingan tidak sempurna, yang mana terdapat sedikit perusahaan dan setiap perusahaan itu mampu untuk mempengaruhi pasar, yang karakteristiknya sedikitnya perusahaan dalam industri. Lalu produk bisa bersifat homogen atau terdiferensiasi atau beragam. Lalu kemudian pengambilan keputusan yang saling mempengaruhi. Lalu terdapat juga kompetisi non-harga atau perang iklan. Dari konsep demikian, saya menemukan 3 perbedaan antara pasar tradisional dengan pasar modern, yang mana pasar tradisional ini menganut konsep pasar persaingan sempurna. Kenapa demikian? Yang pertama, terdapat banyak perusahaan dalam satu pasar, namun tidak bisa mempengaruhi pasar. Yang kedua, harga ditentukan oleh pasar. Yang ketiga, perusahaan bebas keluar masuk pasar. Untuk pasar modern, di sini menganut pasar persaingan tidak sempurna, yang mana sedikit perusahaan dalam satu pasar namun bisa mempengaruhi pasar. Kemudian bisa menentukan sendiri harga pasar dan tidak bisa keluar masuk pasar secara bebas. Lalu kemudian dengan adanya kompetisi non-harga atau perang iklan. Mungkin itu yang saya dapatkan dari observasi saya. Semoga bisa dimengerti dan sekian dan terima kasih.